Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di sekolah minggu online GKI Klaten. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar cerita hari ini, mari kita berdoa. Kak Kris pimpin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau izinkan kami beristirahat tadi malam, dan pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Cerita kali ini terambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca bersama melalui video perikop berikut ini ya. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya jauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Di perikop tadi diceritakan bahwa bangsa Israel mulai kesal dan bersungut-sungut karena mereka menganggap Allah dan Musa memang sengaja membiarkan mereka mati di padang gurun. Bangsa Israel mulai bosan karena selama perjalanan tidak ada air dan tidak ada roti yang bisa dimakan. Mereka juga bosan dengan mana yang selama ini disediakan Allah bagi bangsa Israel. Bangsa Israel lupa bahwa Allah sendiri yang telah menyertai mereka selama perjalanan sejak keluar dari bangsa Mesir. Tuhan telah menyertai bangsa Israel saat keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau, dan Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel menang saat perang melawan Raja Negeri Arab. Bukankah kasih Allah akan bangsa Israel sungguh luar biasa adik-adik? Tapi kondisi yang sulit membuat bangsa Israel lupa akan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan. Karena sikap bangsa Israel yang membuat Allah marah, lalu Allah mengirimkan ular-ular tedung yang menyerang bangsa Israel, sehingga bangsa Israel banyak yang meninggal. Kemudian bangsa Israel pun sadar bahwa apa yang mereka lakukan telah membuat hati Tuhan bersedih. Lalu bangsa Israel menemui Musa dan meminta agar Musa memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan permintaan mereka. Tuhan meminta Musa untuk membuat patung ular tedung dari tembaga. Dan bangsa Israel diminta untuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka hanya dengan melihat patung itu saja. Bukan patungnya yang menyembuhkan bangsa Israel, tapi kemurahan Tuhan dan iman bangsa Israel yang percaya akan kuasa Tuhan. Dari cerita ular tembaga ini kita diingatkan adik-adik bahwa seringkali keadaan yang sulit, penuh cobaan, berat membuat kita lupa akan kasih dan kuasa Tuhan. Seperti saat-saat ini,
saat pandemi COVID-19 terjadi di dunia. Kita diminta Tuhan untuk selalu percaya bahwa kuasa Tuhan akan melindungi kita dan menyertai kita melewati masa-masa berat ini. Dari cerita ular tembaga tadi, kita diingatkan seringkali saat kita menghadapi masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, kita lupa akan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari semua cobaan ini. Sama seperti yang kita alami di masa-masa pandemi ini. Semua orang di dunia mengalami hal yang berat juga. Banyak di luar sana yang mengalami sulit mencari kerja, banyak juga yang sulit mendapatkan makanan. Tapi kita bersyukur Tuhan selalu memberikan jalan, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita, sehingga di saat pandemi ini kita boleh dicukupkan, kita masih bisa bersama-sama dengan orang tua, bersama dengan keluarga kita. Kita sama-sama berharap semoga kondisi ini akan semakin membaik dan dunia kembali pulih. Demikian cerita Kak Grace hari ini. Sebelum kita menutup firman kali ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Kami tahu Tuhan, seringkali saat kami mengalami masa-masa berat, kami bersungut-sungut, kami marah kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sekarang kami percaya Tuhan bahwa di balik semua kesulitan, cobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.